Pak Lut, sekali lagi, karena kami melihatnya Pak Lut orang penting begitu untuk pemerintahan Jokowi JK. Menurut Anda, 2019 haruslah pemerintahan ini dilanjutkan, biar jalan? Ya saya lihat kalau 2019 ya, kalau saya lihat seperti ini, dengan perjalanan dilakukan dengan style Pak Jokowi, yang Pak Jokowi masih konsisten dengan apa yang saya pernah kenal dari mulai beliau jadi wali kota, saya kira akan baik, akan tambah baik. Indonesia ini saya kira akan bisa tumbuh dekat-dekat 7% atau sekitar 7%. Dan pemerataan akan tambah bagus, infrastruktur akan bagus. Kemudian revolusi mental itu juga karena ada ketauladanan, saya kira akan mulai jalan. Orang berpikir revolusi mental itu akan segera seperti overnight gitu, enggak lah. Suatu proses panjang itu. Jadi kalau selama 5 tahun ini harapan saya nanti akan mulai terbentuk piramidal daripada revolusi mental itu, karena bertumpu tadi pada satu ketauladanan yang diberikan oleh seorang presiden, dan pembantu-pembantunya juga secara bertahap juga mengikuti, begitu ya nanti terus ke bawah, karena akan malu juga melihat kalau pemimpinnya begitu humble, sederhana, kerja keras, tanggung jawab, berani dengar, mau mendengar, kok saya nggak seperti itu. Mengapa saya tanyakan ini? Karena ada partai yang sudah menggadang-gadang Pak Jokowi JK untuk 2019, untuk 5 tahun kemudian. Kira-kira Pak Lut akan ada di mana pada 2019 itu? Ya kalau Anda tanya, saya kan sudah berumur cukup senior untuk zaman itu. Tapi kalau Anda tanya apa pandangan saya melihat sah-sah aja itu partai buat gitu untuk naikkan popularitas partai itu. Dan saling menguntungkan. Partai Golkar yang Anda maksud itu ya tentu mereka menikmati juga bisa bersama ini. Tapi juga saya bicara-bicara sama ketua umumnya, cuman kritik aja pemerintah tuh, jangan juga Anda tidak kritik gitu. Tapi tentu dengan konstruktif. Nah, buat presiden ya bagus juga ya, partai sebesar Golkar dengan sejarah ini bisa bersama-sama beliau dengan PDIP itu, dengan partai yang lain. Itu sudah membuat satu hal yang tambah bagus untuk lebih mudah pada 2019. Tapi saya kira muaranya itu lebih daripada bagaimana penyelesaian ekonomi dengan baik, keamanan ini dengan bagus, kemudian juga tadi stabilitas politik tentu juga baik, dan kemudian hubungan kita di luar negeri. Nah, itu saya kira hal-hal yang menjadi perhatian kita, dan saya lihat semua itu embrionya berjalan dengan baik. Kalau Pak Presiden sudah memiliki dukungan yang bisa dibilang terlihat gitu, PDIP, ada Partai Golkar, tentu saja ada partai yang lain pendukungnya, itu artinya beliau secara politis sangat kuat. Bahkan sampai-sampai legislatif dibilang tidak memiliki gigi lagi di hadapan pemerintahan ini. Bagus, kan? Betul juga, legislatif juga kritik kita kok, enggak apa-apa. Ada tokoh-tokoh dari berbagai partai di parlemen yang kritik kita, silah-silah aja, nggak ada masalah. Saya bilang sama teman-teman itu, kamu mau kritik aja, enggak apa-apa gitu loh. Tapi nanti bulldozer nanti datang. Itu kan Tapi jangan saya bilang jangan kritiknya tuh nggak pakai data lah. Dan kemudian bagaimana membangun? Karena satu ketika bisa aja Anda jadi pemimpin. Kan bisa Anda nanti pada satu ketika pemimpin. Siapa yang bayangkan Pak Jokowi 6 tahun yang lalu bakal jadi Presiden Republik Indonesia? Nggak ada juga kan. Jadi saya bilang Anda juga bisa satu ketika presiden. Kalau saya udah nggak lagi lah, saya udah selesai lah, I'm fading away. Jadi saya bilang seperti Anda yang masih lebih muda. Wapres tidak ya? Udah cukup lah itu. Pada saat Anda mengatakan Anda sudah punya semuanya, itu basisnya apa? Jabatan, kekayaan, atau apa? Apa yang saya nggak dapat? Saya sebagai seorang prajurit profesional, saya bilang saya prajurit profesional. Tidak banyak perwira seperti saya. Prajurit seperti saya hampir semua mengalami penugasan, pendidikan yang bagus, penugasan di Kopassus hampir di tempat. Saya kan perwira Kopassus. Ya. Saya pernah jadi duta besar. Saya pernah jadi pengusaha. Dan saya sukses, saya pembayar pajak yang baik. Saya dapat penghargaan bayar pajak. Ikut teks amnesti juga? Ya saya ikut semua. Terus kemudian saya jadi KSP.